Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok akuntansi keuangan lanjutan akan menjelaskan mengenai topik installment sales. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama Elizabeth Borusiagian, NIM 1905081006. Kelas akuntansi 5B, prodi akuntansi. Perkenalkan, nama Nabila Putri Diaul Haq, NIM 1905081088, kelas akuntansi 5B, prodi akuntansi. Perkenalkan, nama Sari Agustina Malau, NIM 1905081101, kelas akuntansi 5B, prodi akuntansi. Perkenalkan, nama Soya Lointa Brutu, NIM 1905081025, kelas akuntansi 5B, prodi akuntansi. Penjualan angsuran atau installment sales. Penjualan angsuran adalah penjualan barang dagangan atau jasa yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur di masa yang akan datang. Tahapan pembayaran ada dua. Yang pertama, pada saat barang atau jasa diserahkan ke pembeli, penjual menerima uang muka atau down payment sebagai pembayaran pertama. Yang kedua, sisanya diangsur dengan beberapa kali angsuran. Biasanya dibebankan bunga atau saldo yang belum diterima. Masalah akuntansi dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, pengakuan laba kotor penjualan angsuran. Yang kedua, cara perhitungan bunga dan angsuran. Yang ketiga, tukar tambah dalam penjualan angsuran. Yang keempat, pembatalan kontrak penjualan angsuran dan pemilikan kembali. Pengakuan laba kotor penjualan angsuran. Metode pengakuan laba kotor penjualan angsuran ada dua. Yang pertama, laba kotor diakui pada periode penjualan angsuran terjadi atau accrual basis. Yang kedua, laba kotor diakui sejalan dengan relasi penerimaan kas atau cash basis. A. Laba kotor diakui pada periode penjualan angsuran terjadi atau accrual basis. Yang pertama, sama dengan transaksi penjualan biasa. Yang kedua, laba kotor sudah diakui atau dicatat saat penyerahan barang atau ditandai timbulnya piutang. Yang ketiga, periode penerimaan angsuran laba tidak diakui lagi. Dasar ini cocok bila jangka waktu pembayaran relatif pendek. Yang kedua, biaya-biaya dapat ditaksir secara relatif teliti. Yang ketiga, kemungkinan batal sangat kecil. Jika barang tidak dijual secara angsuran, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha angsuran berada di debit, harta tidak bergerak berada di kredit, laba atas penjualan berada di kredit. Jika barang dagangan yang dijual secara angsuran, maka jurnalnya piutang usaha angsuran berada di debit, penjualan angsuran berada di kredit, harga pokok penjualan berada di debit, dan persediaan barang dagangan berada di debit. Jurnal pada akhir periode, penjualan angsuran berada di debit, harga pokok penjualan berada di kredit, dan laba kotor penjualan berada di kredit. B. Laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas atau cash basis. Laba kotor baru diakui bila pembayaran sudah diterima. Yang pertama, penerimaan kas terdiri dari pembayaran atas harga pokok dan pembayaran atas laba kotor. Saat terjadi penjualan, selisih harga jual dengan harga pokok dicatat dalam rekening laba kotor yang ditangguhkan. Perlakuan terhadap penerimaan piutang penjualan angsuran. Laba kotor yang direalisasi sama dengan persen laba kotor dikali jumlah uang yang diterima. Persen laba kotor sama dengan laba kotor yang ditangguhkan dikali 100% dibagi penjualan atau sama dengan laba kotor yang ditangguhkan dikali 100% dibagi piutang usaha angsuran. Laba kotor yang ditangguhkan sama dengan penjualan angsuran dikurang harga pokok penjualan angsuran. Jika barang yang tidak bergerak yang dijual secara piutang, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha angsuran berada di debit, harta tidak bergerak berada di kredit, laba yang ditangguhkan berada di kredit. Jurnal pada akhir periode,
laba kotor yang ditangguhkan berada di debit, laba kotor yang direalisasi berada di kredit. Jika barang dagangan yang dijual secara angsuran, maka jurnalnya sebagai berikut. Piutang usaha angsuran berada di debit, penjualan angsuran berada di kredit, harga pokok penjualan berada di debit, persediaan barang dagangan berada di kredit. Jurnal pada akhir periode. Penjualan angsuran berada di debit, harga pokok penjualan berada di kredit, laba kotor yang ditangguhkan berada di kredit, laba kotor yang ditangguhkan berada di debit, laba kotor yang direalisasikan berada di kredit. Cara perhitungan bunga dan angsuran dapat dihitung dengan 4 cara. Yang pertama, bunga yang dihitung dari sisi harga kontrak selama jangka waktu angsuran atau long end interest. Yang kedua, bunga dihitung dari setiap angsuran yang harus dibayar. Dihitung sejak tanggal transaksi sampai tanggal jatuh tempo setiap angsuran atau short end interest. Yang ketiga, pembayaran angsuran periodik sama jumlahnya yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga atau metode anuitas. Yang keempat, bunga secara periodik dihitungkan sisa harga kontrak. Tukar tambah atau trade-in dalam penjualan angsuran. Penjualan menyerahkan barang, baru pihak pembeli menyerahkan barang atau mungkin ditambah uang tunai sebagai pembayaran pertama. Sisanya diangsur beberapa kali sesuai perjanjian. Dalam perjanjian dicantumkan nilai dari barang bekas yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang perlu diperhatikan penjual, yang pertama, penilaian kembali terhadap barang yang ditukar tersebut, kemungkinan adanya revisi atau perbaikan. Yang kedua, tingkat laba yang diharapkan dari penjualan kembali barang bekas tersebut. Barang bekas yang diterima dicatat sebesar nilai wajar. Jumlah harga barang yang diterima berdasarkan perjanjian sama dengan nilai tukar yang disetujui. Selisih perbedaan antara nilai wajar dengan nilai tukar dicatat dalam rekening. Nilai tukar lebih atas penjualan angsuran dengan tukar tambah. Pembatalan kontrak penjualan angsuran dan pemilikan kembali. Apabila pihak pembeli tidak dapat menyelesaikan kewajiban atas saldo piutang angsurannya, semua kontrak, pihak penjual berhak untuk menarik kembali barang yang telah dijual dari si pembeli. Tindakan yang harus dilakukan penjual. Yang pertama, menilai barang yang ditarik kembali dengan nilai wajar. Yang kedua, mencatat kepemilikan kembali dengan menghapus saldo perkiraan laba kotor yang ditangguhkan. Ketiga, mencatat rugi dari pemilikan kembali. Beberapa kerugian yang timbul karena penjualan cicilan yang gagal. Yang pertama, penyusutan dan keusangan barang yang dimiliki kembali. Yang kedua, biaya pelayanan dan reparasi. Yang ketiga, pengeluaran biaya pembukuan dan penagihan yang terus-menerus. Beberapa upaya untuk mencegah kerugian pemilikan kembali. Yang pertama, uang muka harus cukup besar untuk menutup penurunan nilai barang karena perubahan barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, periode pembayaran cicilan harus tidak terlalu lama, sebaiknya tiap bulan. Yang ketiga, pembayaran berkala tidak harus melebihi penurunan nilai barang yang terjadi di antara pembayaran berkala. Metode penetapan laba kotor. Metodenya ada 2. Yang pertama, laba kotor dalam periode penjualan. Prosedur ini membutuhkan penetapan semua beban yang menyangkut penyelenggaraan piutang tak tertagih pada saat penjualan. Yang kedua, laba kotor dalam periode penagihan perkas. Ada beberapa prosedur alternatif. Metode penetapan laba kotor lanjutan. Yang pertama, penagihan dipandang sebagai perolehan kembali harga pokok. Setelah harga pokok diperoleh kembali, maka semua penagihan berikutnya bagi dianggap sebagai laba. Yang kedua, penagihan dipandang sebagai realisasi laba. Setelah seluruh laba atas transaksi ditetapkan, maka semua penagihan perkas berikutnya dianggap sebagai perolehan kembali harga pokok. Yang ketiga, penagihan dipandang sebagai perolehan kembali harga pokok dan realisasi laba dalam rasio di mana kedua faktor ini terdapat dalam harga jual awal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada topik installment sales pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.